Recording. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu, juga lancar selalu, dimudahkan selalu dalam segala urusan dan aktivitasnya. Amin tentunya. Dan seperti biasa, kita akan bahas mapping analisa XAU USD tentunya buat hari ini. Hari Kamis tanggal 30 April 2026 ya. Dan cukup menarik tentunya buat hari ini ya. Ada banyak beberapa news juga ya akan dirilis tentunya ya untuk malam ini khususnya, yaitu tanggal 30 April ya, nanti akan ada rilis besar di USD ya tentunya. Untuk USD dulu nih yang kita sorot karena kita fokusnya tentunya di XAU USD untuk analisanya. Jadi yang perlu disorot itu ada news USD yang akan dirilis buat malam ini di jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat, yaitu yang pertama ada Advanced GDP. Di sini untuk Advanced GDP dari secara previousnya itu di 0,5% ya untuk data sebelumnya, dan forecastnya, secara prediksi di sini forecastnya di 2,2%. Wow, ada peningkatan ya untuk advance GDP-nya, cuman kayaknya terlalu besar deh guys untuk peningkatan sampai 2,2%. Tapi tidak ada kemungkinan, nanti kita bisa lihat aja hasil dari rilis aktualnya seperti apa. Jika aktualnya nanti di atas 2,2%, itu berarti menguat untuk USD kayak gitu. Jadi dolarnya bisa dolar bisa menguat, USD-nya XAU USD-nya bisa turun lagi kayak gitu. Terus selain ada advanced GDP juga ada Core PCE Price Index ya, dan ada Employment Cost Index juga. Di sini juga perlu kita perhatikan juga ya dari segi rilisnya. Tentunya sama ya di jam 19.30 untuk rilis datanya. Akan tetapi dari di sini untuk Core PCE Price Index-nya dari secara previousnya ya, dari previous ke forecast itu menunjukkan penurunan dari 0,4% ke 0,3%. Ini masih make sense, masih masuk akal. Jadi kalau misalnya untuk Core PCE Price Index di sini berprediksinya negatif untuk USD kayak gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada Employment Cost Index ya, yang dimana tentunya dari data previous ke forecastnya di sini juga tidak terlalu signifikan untuk perubahan datanya, jadi masih masuk akal juga ya. Dan ini untuk Employment Cost Index-nya proyeksinya positif ya untuk USD. Jadi 1, 2, 3 dari ketiga rilis news ini, 2 positif, negatif, 1 negatif. Nah seperti itu teman-teman ya, kalau misalkan secara sederhananya untuk rilis news nanti malam tentunya. Akan tetapi kita akan bahas lagi tentunya, insya Allah mungkin nanti akan live trading ya pada saat news, insya Allah tentunya gitu. Lalu untuk teknikalnya di sini untuk XAU USD tentunya, kalau misalkan dari secara arah tren ya di time frame H1 memang khususnya kita pakai MA ya, harga memang masih bergerak di bawah moving average ya, di bawah moving average kayak gitu. Cuman dari kedua MA ini ya, MA terdekatnya itu kan MA 1334 nya, MA 13 nya tadi udah berhasil ditembus, dan MA 34 nya juga tadi sempat ditembus tapi dikebawahin lagi dan sekarang lagi dinaikin lagi. Tapi overall kalau misalkan secara garis besarnya memang dari ketiga garis MA ini ya, ini yang terakhir tentunya yang akan menjadi penentu arah market. MA 89 nya ini MA besarnya kayak gitu. Harga masih bergerak di bawah garis MA 89 nya, artinya tentunya memang secara arah bias masih turun kayak gitu ya dominannya. Nah akan tetapi yang menjadi sorotan utama juga untuk hari ini tuh ada terlihat kalau misalkan kita tambahin pakai RSI di sini menunjukkan adanya bullish divergence gitu ya, ada bullish divergence. Jadi hati-hati juga, even meskipun yang memang secara tren masih turun, akan tetapi untuk penurunan ini memang belum terlihat adanya koreksi yang ideal kayak gitu ya. Nah di sini menunjukkan adanya bullish divergence, jadi bisa berpotensi juga memang harga itu dia bisa terkoreksi ke atas kayak gitu ya, jadi bisa naik lagi, dan naiknya pun memang sebenarnya masih sebatas koreksi kayak gitu. Kalau misalnya kita ukur ya, karena dia break of structure terakhirnya di sini gitu ya, ini break of structure terakhirnya di sini ya, terus inducementnya di sini, ini inducementnya ya gitu ya, ini inducementnya gitu, dan ini dia belum break of structure tentunya, dan ini menjadi inducement, jadi high validnya di sini
Ya, jadi kita tarik Fibonacci-nya. Mana sih Fibonacci itu? Nah, ini Fibonacci-nya dari high valid di sini ke low-nya yang paling terbaru di sini tentunya. Nah, ini penarikan secara Fibonacci SMC-nya kayak gitu ya. Dan harga tidak menutup kemungkinan memang akan ada potensi ya. Itu kan bukan akan ada sih. Itu belum sih, kalau misalnya belum kelihatan ya, belum kelihatan cukup besar lah, tapi ada potensi memang harga itu bisa terkoreksi bahkan sampai ke minimalnya di Fibonacci 50 sampai 61.8. Nah, di sini jadi jika harga ada potensi terjadi kenaikan lagi, tentunya itu mengejar koreksinya ya untuk ke atas, dan bahkan mungkin bisa sampai ke 4626. Itu potensi koreksinya, dan mungkin bisa mentok-mentok di zona optimal trade entry-nya, yaitu kurang lebih di harga 4660 sampai 4670. Itu juga menjadi zona SBR yang belum kejemput kayak gitu. Seperti itu ya guys ya. Terus ini oke. Ini sudah dibahas. Nah, sebentar, di sini ada telepon dari TikTok. Oke, sudah kembali lagi tentunya. Dan saya di sini masih punya setup sell ya. Saya masih punya setup sell untuk setup scalpingan di sini untuk manfaatin peluang-peluang masih sellnya. Kayak itu untuk setup scalpingannya. Di sini ini ada order block juga. Ini order block pertama, ini order block terdekatnya ya. Saya udah punya sell juga di order block di sini. Saya dapat sell di harga 4565-an ya tadi tuh. 4565-an ya, betul, kurang lebih 4565. Itu kan di zona order block ini. Dan mungkin saya akan masih fokus sell gitu kan. Dan untuk zona sell kedua di order block kedua di sini. Kayak gitu. Di zona order block kedua di sini ya, ini order block, dan juga bertepatan juga dengan R1 ya. Nah, R1 hari ini kayak gitu. Jadi di sini menjadi zona pantulan terakhir untuk sellnya kayak gitu ya, sebelum dia melanjutkan koreksinya naik ke atas kayak gitu ya. Jadi di sini saya masih ada potensi buat sell. Ini zona sell pertama di sini, ini zona sell kedua kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita simpulkan ya, kalau misalkan secara arah bias di sini untuk hari ini gold masih bisa terjadi penurunan lagi. Cuma memang kayaknya udah nggak akan jauh lagi untuk penurunannya, karena tadi ditandai dengan adanya bullish divergence di time frame H1 seperti itu. Jadi untuk manfaatin momentum sellnya pun kita udah nggak bisa panjang-panjang lagi. Nah, ada setup kedua seperti ini kayak gitu ya. Dia ada pantulan di zona ini. Jadi belum bisa panjang-panjang untuk sellnya juga, karena udah menunjukkan adanya bullish divergence kayak gitu. Terus kalau misalnya kita ukur ya untuk target-target penurunannya, kita bisa gunakan untuk target penurunannya itu menggunakan Fibonacci ekspansi lagi ya. Kita tarik Fibonacci ekspansi ini dari high di sini, to low di sini, to swing lower low di sini kayak gitu. Nah, mungkin harga masih bisa saja penurunannya bisa ngejar di Fibo 0618 dari Fibonacci ekspansi dengan target 4520. Di sini masih ada potensi buat kesini gitu. Untuk ini untuk target maksimal aja ya, jangan jauh-jauh lah. Di sini untuk target maksimalnya sampai sini kayak gitu. Akan tetapi nanti kalau misalnya teman-teman yang mau ambil sell di sini ya, paling etapnya juga jangan panjang-panjang ya, jangan panjang-panjang lah, karena udah ada bullish divergence kayak gitu. Jadi khawatirnya memang harga bisa terkoreksi ya, jika tembus 4599 atau 4600 lah. Jika tembus 4600, harga bisa menunjukkan koreksinya ke atas, lalu disinilah mungkin nanti akan ada terjadi penurunan lagi kayak gitu. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu ya teman-teman, gitu sih. Jadi overall secara kesimpulan di sini saya masih wholesale-nya ya. Saya masih wholesale-nya. Tadi itu dapat di harga 4565-an kurang lebih, dan 4555 ya, ada dua posisi juga tadi saya sell-nya. Dan setup keduanya mungkin saya bisa sell lagi. Saya mau sell lagi di zona sell kedua di order block kedua ini. Itu mungkin untuk setup backup plan-nya. Kayak gitu teman-teman ya.
Itu paling untuk kesimpulan buat analisa XAUSD buat hari ini tanggal 30 April 2020 genap 2026 hari Kamis tentunya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mau join ke grup official VVIP Class membershipnya, tentunya bisa langsung join sekarang juga ya, nanti biar dapat semua fasilitas lengkapnya, mulai dari update mappingan, update analisa, update signal-signal tradingnya juga tentunya setiap hari ya. Ada edukasinya juga tentunya ya, ada edukasinya juga, selain ada trabar juga seperti itu. Yang mau join silakan langsung chat japri aja ke nomor WhatsApp saya. Untuk nomor WA nya ada di running text ya. Nah ini di running text mana nah ini running text di sini ya. Atau bisa cek aja di bio akun TikTok saya, atau saya tulis aja lah di sini ya. Ya saya tulis aja di sini ini nih, chat WhatsApp ya 0888 0189 4948. Nah ini Bapak Ibu teman-teman yang mau gabung ya, yang mau tanya-tanya, yang mau ngobrol-ngobrol, yang mau belajar lebih lanjut lagi, silahkan chat japri ke nomor WhatsApp ini guys. Itu aja mungkin untuk edukasi kita malam lagi, siang ini ya. Nanti insya Allah akan dilanjut nanti malam lah insya Allah ya, pas sebelum rilis news tentunya. Besok market buka nggak bang? Besok market buka seperti itu ya guys ya. Thank you dan happy trading buat teman-teman semuanya. Dadah.